perlu terus melanjutkan perang untuk mempertahankan kredibilitas rezim. Yang ketiga adalah kenapa Iran harus melanjutkan perang? Karena mereka solid, ada dukungan rakyat beda dengan Amerika. Ketika Trump melancarkan perang, itu kalau tidak salah sudah sampai 60% yang nolak. Bahkan Sabtu besok akan ada demonstrasi besar-besaran di Amerika, di berbagai kota Amerika menolak perang Iran. Kalau Amerika tidak mendapat dukungan rakyat, Iran sebaliknya. Artinya mereka mendapat dukungan rakyat. Tidak ada suara-suara di Iran bahwa mereka menolak perang. Artinya orang yang turun ke jalan adalah orang yang mendukung perang untuk menghukum Amerika maupun Israel. Nah, yang keempat, kenapa Iran harus melanjutkan perang? Citra Iran bagus. Sekarang kita lihat di Indonesia tidak ada orang yang mempersoalkan Sunni Syiah. Tapi citra Iran bagus karena Iran sekarang menjadi satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi militer terhadap Amerika maupun Israel sebagai pelanggar hukum internasional. Kan sudah berkali-kali melanggar hukum internasional. Bahkan Israel baru saja melakukan genosida 2 tahun, Oktober 2023 sampai Oktober 2025. Bahkan Perdana Menterinya sudah dianggap penjahat perang karena sudah keluar surat perintah penangkapan pada November 2024 oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Jadi Iran akan melanjutkan ini. Dan apa yang dilakukan Iran sedikit banyak memberikan keadilan bagi rakyat Palestina di Gaza, terutama. Karena selama 2 tahun tidak ada satupun negara, ya ini dalam konteks muslim, yang berani memberikan sanksi militer terhadap Israel. Nah, Iran lah 2 tahun perang 2025 dan sekarang sudah memberikan sanksi. Kita lihat semua peluru kendali Iran berhasil menghantam Tel Aviv, Haifa, kemudian mulai dari selatan Beersheba, Arad sampai utara kota Safat yang berbatasan dengan Lebanon. Kalau selatan berbatasan dengan Gaza. Jadi paling tidak kalau kita lihat sekarang desakan terhadap Amerika Serikat ini lebih besar ya, baik dari internal politik dalam negeri maupun dari internasional juga. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin peran dari 3 negara ini, Mas, Pakistan, kemudian Mesir dan juga Turki, ini kemudian seberapa besar sih mereka kemudian bisa menjadi penengah yang adil, mungkin dan juga bisa diterima oleh kedua negara dan menghasilkan mungkin kesepakatan yang bisa menyelesaikan dalam tanda kutip perang ini. Kalau Pakistan itu punya nilai positif karena mereka ada Syiahnya, terutama di Lahore dengan Karachi. Terus Turki anggota NATO. Terus mereka juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Terus Mesir itu juga sekutu tradisional dalam perundingan di Timur Tengah. Kita tahu Mesir negara Arab pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1979, perjanjian Camp David. Nah, jadi 3 negara ini sebenarnya punya nilai positif, tapi Iran sudah menegaskan mereka tidak mau gencatan senjata. Artinya mereka tidak mau berhenti perang sampai Amerika memenuhi 5 tuntutan itu. Nah, persoalannya adalah ini bisa jadi kebalikan ketika Trump bersama Netanyahu ketika melancarkan perang berambisi menggulingkan rezim Mullah, bisa jadi semakin lama perang itu Trump yang malah lengser karena kan akan ada pemilu setelah November tahun ini. Kalau Demokrat menang kan posisi Trump terancam, bisa dilengserkan. Nah, ini kemudian yang dibilang juga kemungkinan adalah solusi yang paling ataupun paling tidak sementara ini yang paling mungkin adalah gencatan senjata, walaupun mungkin kedua negara tidak mau gitu ya. Kemudian kalau kita lihat yang paling masuk akal juga kalau menurut Mas Faisal juga gencatan senjata dulu atau lagi-lagi itu masing-masing negara, si Israel maupun Iran maupun Amerika Serikat ini sama-sama mempertahankan poin-poin yang mereka yakini gitu. Sebenarnya kalau dilihat Trump sudah kewalahan karena kan dia berkali-kali laporan terakhir menunjukkan kalau dengan yang terakhir dengan mediator Pakistan, Mesir dengan Turki itu adalah keempat kali Trump meminta negara mediator agar bisa meyakinkan Iran mau berunding ke